akhirnya wakil gubernur boleh mencalonkan sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Ada kabar baru ini ya dari KPU, sepertinya iya. Revisinya sudah turun atau gimana ini? Mungkin bisa dijelaskan. Iya Mas Yogi. Gimana bisa dijelaskan? Oke. Ya. Halo. Ya, halo Bu Rais, bisa dengar? Ya, yang selama ini ditanyakan, sudah dengar ya? Ya. Yang selama ini banyak ditanyakan tentang PKPU, yang posisinya masih draft, PKPU pencalonan. Ya, kemarin nomor 1 tahun 2020. Tadi malam, iya sudah diundangkan. Dan sudah kita terima. Perubahan PKPU nomor 1 tahun 2020. Yaitu atas JR yang ayat pasal 4 ayat 2 huruf P poin 2. Nah, itu dihapus. Akhirnya PKPU-nya perubahan keempat dari PKPU 3 nomor 2017. Nah, ini judulnya jadi panjang, Mas. Karena pencalonan itu ada 4 kali perubahan. Nah, ini yang keempat. Sehingga nomornya berubah menjadi PKPU 9 tahun 2020. Implikasinya seperti apa Bu itu dengan perubahan ini? Akhirnya wakil gubernur boleh mencalonkan sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Gitu. Karena di PKPU 1 2020 ayat itu dihapus. Gitu. Dihapus. Tidak hanya wakil gubernur juga boleh nyalon berarti itu ya? Gubernurnya ikut Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Itu masih ada. Kalau gubernurnya? Iya. Nggak bisa ya kalau gubernurnya? Ada. Karena tertulis di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Gitu Mas. Nah, wakil gubernurnya itu berada di PKPU 1 tahun 2020. Nah, itu dilakukan JR sehingga PKPU 1 2020 yang berbunyi wakil gubernur itu dihapus. Gitu. Itu Mas Yogi. Iya, artinya kalau di dinamikanya Pilwali Kota Pasuruan berarti kan ada calon yang sudah mulai diusung oleh parpol lah, yang meskipun tidak secara resmi belum mendaftarkan diri, paling tidak dengan kekuatan memegang PKPU revisi ini sudah bisa Bu ya, ketika misalnya kemarin ada gimana? Iya, artinya PKPU 1 nomor 2 tahun 2020 ada perubahan, itu aja, itu yang kami jadikan pegangan. Jadi PKPU 1 tahun 2020 masih berlaku. Ada perubahan di pasal 4 ayat 2 itu, dan itu juga berlaku. Nah, maka PKPU 3, PKPU sampai lupa saya. Ada 4 kali perubahan itu seluruhnya saya pegang sebagai dasar. Jadi tidak ada yang dihapus, seluruhnya masih berlaku, dan itu menjadi bekal saya menerima pendaftaran pasangan calon. Nanti di tanggal 4 sampai tanggal 6. Tanggal 4 sampai gitu. Seluruhnya akan seluruhnya akan berpegangan kepada 4 PKPU tentang pencalonan. Gitu Mas Yogi. Artinya melihat yang di kota kayak Gus Ipul sama di Wibowo ini bisa kalau misalnya mencalonkan berarti ya dengan PKPU ini ya? Iya, asal sesuai dengan PKPU yang kami pegang, kita tidak boleh menolak gitu Mas Yogi. Apa sih Bu catatan-catatan yang kemarin sepertinya disampaikan oleh KPU ke beberapa parpol ya, yang di DPRD kemarin kan nggak salah ada dengar pendapat apa ya? Apa aja sih Bu persyaratan yang disiapkan barangkali secara untuk parpol-parpol pengusung? Kemarin kita sudah mengundang parpol untuk koordinasi di KPU, terutama tentang syarat pencalonan dan syarat calon. Kalau syarat pencalonan tentang B dan B1, tentang syarat mengusung, berapa kursi, berapa suara gitu ya. Kemudian SK dari DPP.
yang biasa kita sebut sebagai rekomendasi. Yeah. Nah, itu syarat pencalonan. Nah, itu harus dipenuhi oleh parpol yang akan mengusung calonnya, gitu. Dan itu tidak ada masa perbaikan, harus dipenuhi dari tanggal 4 sampai tanggal 6. Setelah itu ada syarat pencalonan. Syarat pencalonan ini daftar riwayat hidup, kemudian dokumen-dokumen pendukung, misalnya SKCK, surat pengadilan, surat pailit, pajak, LHKPN, seperti itu. Macam-macam ya. Terus tes kesehatan, syarat kesehatan. Nah, rencananya BNN, gimana Bu? Nanti di pencalonan ya, mungkin ini belum ada pencalonan. Untuk kesehatan, tes kesehatan apakah direkomendasikan untuk calon nanti di mana Bu? Ya, halo. Lah, kami di 19 kabupaten kota ini kemudian direkomendasi oleh ID. Rumah sakitnya. Tipenya kan harus A. Di Jawa Timur ini ada 3 rumah sakit yang tipenya A, yaitu RSAL, Dr. Sutomo, dan mana Bu? RSAL? Oh ya, Saiful Anwar, Dr. Sutomo, dan RSAL. Nah, ini dibagi oleh ID Kota Pasuruan, ikut RSAL. Kota Pasuruan ikut RSAL. Ya. Ya, dan ini saya lagi koordinasi dengan RSAL untuk persiapan tes kesehatan. Ya, karena sudah mendekati kan tanggal 4 sampai 6 ini kan sudah pendek. Ya, ya, kami harus menyelesaikan administrasinya, Mas Yogi. Di tanggal 4 sampai 6 rata-rata biasanya kan gini Bu, ini juga pernah dialami oleh KPU Kabupaten. Dulu itu nunggu surat tanda tangan dari ketua parpol misalnya. Ketua parpolnya lagi keluar. Ini kan pernah akhirnya lama nunggu dan sebagainya. Nah, gimana Bu menyiasati proses pendaftaran agar berjalan lancar gitu? Jadi pasangan calon masuk. Iya. Gimana nanti? Aduh, putus ya. Halo? Iya, halo. Putus ya? Putus, Mas. Sudah tidak? Putus ya? Tidak, Bu. Tidak. Oke, jadi sedini mungkin informasi itu kita sampaikan, Mas Yogi, kepada parpol pengusung. Sedini mungkin itu kita sampaikan, kemudian potensi-potensi apabila terjadi permasalahan sehingga tanggal 4 sampai tanggal 6 itu seluruhnya tidak ada kendala, termasuk kewajiban ketua, bertanda tangan. Nah, yang wajib hadir ke pendaftaran itu adalah ketua, sekretaris, dan LO. Tanpa ketua dan sekretaris itu tidak bisa. Maka itu kita informasikan sejak awal agar masing-masing parpol pengusung itu bisa mempersiapkan sehingga tidak terjadi masalah. Nanti malam pun kita undang parpol lagi, Mas Yogi. Oh, nanti malam untuk koordinasi lagi. Bersama stakeholder sehingga kita jalannya nanti tambah lancar gitu. Oke. Yang penting kan lancar Kota Pasuruannya, Mas Yogi. Yang penting lancar dan sehat. Amin. Ya, terima kasih Bu Rois. Mungkin itu ya, informasi terkait perkembangan, termasuk juga turunnya PKPU revisi yang juga memungkinkan untuk 2 calon. Kalau tiba-tiba PKPU-nya nggak turun kan bisa jadi 1 calon nanti kelihatannya. Ya, semua bisa terjadi, Mas Yogi. Semua bisa terjadi. Namanya politik dinamis. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rois. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Yogi.